Om Swastiastu. Hello guys, hari ini kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusuma Jaya. Ya, tentunya channel ini akan selalu bermanfaat bagi siswa kelas 6 SD ya. Mengapa? Karena channel ini akan menampilkan uraian atau pengulasan materi-materi atau pendalaman materi tema 1 di dalam buku Bopena ya. Jadi ada buku Bopena yang telah ada di sekolah. Nah, di sini mungkin sudah disediakan PowerPoint-nya ya. Nah, kami ini akan mengulas sedikit tentang tema 1. Mungkin pengulasannya cukup sederhana dan singkat-singkat, namun mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti sebagai wujud suatu upaya atau semangat untuk belajar di masa pandemi Covid ini ya. Tapi ingat, dalam masa pandemi Covid tentunya selalu ingat prokes ya, prokes, protokol kesehatan, di mana kita wajib memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sanitizer ya. Itu yang terpenting ya. Untuk itu kita lanjut dengan layar lebar. Nah, pendalaman materi dalam Bopena ini tentunya kita mengacu ke tema 1 dulu ya, selamatkan makhluk hidup. Ya, selamatkan makhluk hidup. Nah, di dalam subtema 1 atau di dalam tema 1 subtema 1 tumbuhan sahabatku, dalam pembelajaran pertama kita akan mempelajari bagaimana sih teks laporan. Apa itu teks laporan? Apa itu hasil pengamatan? Jadi ada dua hal yang perlu kita pahami di dalam tema 1 ini ya, subtema 1. Nah, pengertian teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi teks laporan ini adalah merupakan teks yang disusun yang mengandung beberapa informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan itu ya. Nah, teks laporan ini adalah hasil pengamatan berisi tentang informasi umum, apa yang telah dilihat, apa yang telah dicatat, tentang informasi-informasi yang ada secara umum. Ya, kemudian 2, kumpulan fakta-fakta atau bukti-bukti apa yang ada dalam pengamatan tersebut. Kemudian baru disimpulkan dan jadilah sebuah teks laporan. Di sini juga akan ada ide pokoknya. Ya, apa ide pokok dari teks laporan tersebut? Ya, seperti kita mengajak anak-anak untuk mengamati suatu peristiwa ya, suatu peristiwa tentang transportasi. Nah, pasti anak-anak akan mengamati beberapa transportasi yang ada atau kendaraan yang sedang lalu lalang ya di jalan raya. Apa yang nanti dia kalau ke kanan atau ke kiri atau ke timur atau ke barat, beberapa mobil yang lewat, nanti dia amati dia. Mobil A selalu lewat 2 kali di perempatan jalan, itu contohnya. Mobil C kemudian mobil C berangkat dari barat ke timur berapa kali. Nanti kita akan mengecek melalui DK yang kita lihat secara nyata ya, ataupun kita bisa foto langsung sehingga kita bisa menjadi bukti bahwa kita telah mengadakan suatu pengamatan, sehingga kita bisa melaporkan apa yang terjadi di peristiwa di tempat atau di latar perempatan tersebut. Ya. Selain kita mempelajari apa itu teks laporan, nah kita belajar juga mencari ide pokok. Nah, umpama ya, perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok, masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akarnya. Nah, inilah sebuah wacana sebenarnya. Tapi wacana singkat, sederhana ya. Nah, di sini kita akan mencari apa sih ide pokok dari paragraf tersebut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok, masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar.
Nah, jadi kuncinya, jadi di pokok tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Jadi singkong inilah yang dikembangkan dalam wacana tersebut, dalam ide pokok tersebut ya. Di dalam tema 1 subtema 1 kita juga akan mempelajari muatan IPA. Nah, di sini muatan IPA kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan secara generatif. Nah, ini contoh bunga kembang sepatu. Kalau di Bali disebut dengan pucuk merah atau pucuk Arjuna ya. Nah, apa yang namanya perkembangbiakan? Artinya adalah berkembangnya atau bertambahnya populasi tumbuhan tersebut. Dari satu tumbuhan, dari dua tumbuhan berkembang menjadi sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini perkembangbiakan tumbuhan menjadi banyak tentunya dilalui dengan generatif, ada juga dengan vegetatif. Yang namanya generatif artinya terjadilah perkawinan. Nah, perkembangan biakan generatif adalah saya ulang. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi yang namanya perkembangbiakan di sini adalah beleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dia. Dilebur dia menjadi satu, menjadi sigot, bakal tumbuhan baru ya. Kemudian alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga ya. Jadi alat perkembangbiakan tumbuhan bunga namanya. Nah, bunga ini terdiri dua, ada bunga memiliki benang sari, ada kelamin jantan, dan putik, ada kelamin betina dia. Ada benang sari dan ada putik. Nah, itulah alat perkembangbiakan bunga. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga ya. Karena bunga terdiri dua, kelamin jantan dan kelamin betina, benang sari dan putik. Itu ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat proses ya. Suatu proses perkembangbiakan generatif pada tumbuh-tumbuhan. Kita lihat proses generatif pada tumbuh-tumbuhan ya. Yang pertama kita lihat dari proses tengah-tengah ini ya. Nah, ini contoh bunga ya. Bunga yang ada di tengahnya ada dasar bunga ya. Ada bakal biji sini. Ini dasar bunga ya. Nah, ini namanya putik. Ya. Nah, ini namanya tangkai benang sari. Ini benang sarinya seperti debu dia ya. Jika ada serangga atau angin menggoyangkan benang sari sehingga benang sari jatuh ke putik, kemudian terus dia turun sampai dia ke bawah. Nah, di bawah sini namanya sel kelamin betina. Nah, putik di sini ya. Nah, disinilah melebur. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur sel kelamin betina. Nah, setelah dia lebur kemudian akan menghasilkan sigot ya, pembuahan sigot. Kemudian sigot tumbuh-tumbuhan menjadi embrio tunas tumbuhan di dalam biji. Dia akan berkembang dia. Nah, ya. Setelah berkembang maka dia akan berkembang ya. Kemudian biji berada dalam buah. Nanti dia ada berkembang akan menjadi buah dulu dia. Jadi biji tersebut dilindungi oleh daging buah ya, seperti mangga ya. Nah, setelah itu buahnya tersebut ya, kalau memang itu buahnya seperti mangga, itu dimakan dagingnya sehingga masih bijinya. Nah, kalau bijinya ditanam akan tumbuh seperti ini dia, tumbuh akar, kemudian tumbuh tunas daun ya. Kemudian juga di sini terus berkembang dia sampai tinggi dia. Nah, jadilah tumbuhan baru ya. Jadi biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kalau biji apapun ya, tanaman, biji jagung, biji padi, biji mangga, kalau ditanam pasti tumbuh dia. Nah, tumbuhan baru akan menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga menghasilkan biji kembali dia. Tuh. Kemudian terjadi lagi kembali dia, di penyerbukan dia. Ya, ini seperti lingkaran ya, tetap dia sambung menyambung. Seperti lagu Indonesia, lagu Sabang sampai Merauke, sambung menyambung menjadi satu ya. Nah, di sini kita akan pelajari juga macam-macam penyerbukan. Nah, di sini kita mengenal ada penyerbukan sendiri. Nah, ini satu bunga ini
dia bisa melakukan penyerbukan sendiri, di mana ada benang sarinya, ada putiknya. Ini akan terjadi penyerbukan sendiri atau perkembangbiakan genadip sendiri dia. Jika ada 2 bunga, dia juga melakukan penyerbukan. Ini pasti ada yang membantu nih, entah dia serangga, entah dia angin, atau manusia mungkin ada yang menggoyangkan ya. Nah, ini namanya penyerbukan tetangga. Jika 2 tumbuhan itu melakukan penyerbukan ya di bunganya masing-masing, namanya penyerbukan silang dia. Jadi 2 tumbuhan melakukan penyerbukan 2 bunga tersebut akan namanya penyerbukan silang ya. Tapi ini dalam satu jenis pohon ya, satu jenis pohon ya. Bagaimana kalau dia dengan pohon yang lain jenisnya? Ya, namanya penyerbukan bastar. Nah, bisa dibaca lebih lanjut di sini ya. Apa itu penyerbukan sendiri, apa itu penyerbukan tetangga, apa itu penyerbukan silang, apa itu penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Sama. Sedangkan penyerbukan tetangga adalah serbuk sari jatuh kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi satu tanaman ya. Sedangkan kalau penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Nah, penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda paritasnya ya. Nah, ini contoh dari hewan yang membantu penyerbukan ya, namanya lebah. Nah, kalau di Bali namanya nyawan ya, lebah ya. Nah, mungkin ada banyak lagi hewan-hewan yang membantu penyerbukan. Nah, di dalam tema 1 subtema 1 juga kita akan belajar tentang gimana sih kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Tentunya negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama, akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budaya pun sama ya. Hanya geografis tadi tempatnya satu jalur dia ya. Nah, ada 2 negara kita bandingkan antara Indonesia dengan Malaysia. Apa sih persamaannya dan apa sih perbedaannya? Nah, kita cari perbedaannya ya. Nah, perbedaan yang tadi ya. Nah, perbedaan ini, ini Bapak akan tugaskan nanti ya, mencari persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut antara Indonesia dan Malaysia ya. Nanti Pak khususkan berikan tugas, kita lewati dulu ya. Nah, kemudian kita menginjak pembelajaran kedua. Nah, pembelajaran kedua ini pada tema 1 subtema 1 ini kita akan menginjak pemuatan PPKN. Nah, pemuatan PPKN ini adalah penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, percaya adanya Tuhan dan selalu tunduk pada perintahnya dan mengikuti dan menghindari larangannya ya, atau tidak mau melanggar. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya, jadi kita percaya adanya Tuhan yang Maha Esa dengan kita berdoa. Kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta ya, mengakui kebebasan memeluk agama serta menghormati saling menjaga kerukunan antara pemeluk agama ya. Apa ada yang lewat? Ada cheating ya. Ini lanjut. Kemudian sila kedua mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, itu mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu contohnya ya. Di dalam pembelajaran tema kedua ya. Jadi pembelajaran kedua tema 1 subtema 1, maaf ya. Jadi pembelajaran tema 1 subtema 1 D1 SD1. Pembelajaran kedua ada muatan SD SBDP ya, seni budaya dan prakarya. Nah, kita akan belajar apa sih namanya patung.
Ada yang tahu mungkin patung? Nah, patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Nah, ini contoh ya. Ini ada sebuah patung Bapak Proklamator kita, Bapak Soekarno-Hatta, ya, Bapak Presiden Soekarno dan Wakil Presidennya Muhammad Hatta ya. Itu ya. Nah, fungsi patung juga digunakan di beberapa candi. Nah, ini ada gambar Candi Borobudur. Nah, di sini ada patung Sang Buddha. Kemudian ada patung Tugu Monas. Ya. Ini namanya Monas ya. Di sini ada namanya ujungnya di atas ya. Nah, ujungnya ini mengandung emas 35 gram. Ya, jadi 35 gram. Jadi ada campuran emas di ini 35 gram ya. Itu bukti bahwa masa kejayaan Indonesia sejak zaman kita merdeka, ya mulai merdeka. Nah, apa sih fungsi patung? Nah, fungsi patung sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Nah, seperti orang Bali, banyak patung-patung yang disembah. Nah, itu sebagai perwujudan dari beliau. Mungkin dalam hal seperti awataranya ataupun Sang Hyang Widi ya. Mengenang jasa pahlawan peristiwa besar suatu bangsa. Nah, banyak di Indonesia mendirikan patung-patung pahlawan kita seperti Gusti Ngurah Rai, patung yang tadi ya, patung Bapak Proklamator kita itu untuk mengenang jasa beliau ya, bahwa beliau lah yang berjuang terdahulu untuk meraih suatu kemerdekaan agar kita bebas dari zaman penjajahan. Kemudian ada pelengkap konstruksi bangunan. Nah, ini juga ada sebagai pelengkap konstruksi bangunan, artinya untuk membuat bangunan itu indah dia, maka perlu adanya patung dia ya. Kemudian ada penghias bangunan taman juga, ada di taman-taman banyak dibangun patung dia ya. Dan patung ini juga dapat dinikmati keindahannya, bentuknya ya. Jadi itu fungsi patung ya. Biar anak apa itu patung ini, apa itu fungsinya ini ya, ditahu dia. Nah, kemudian tema 1 T1 subtema 1 SD1 juga ada muatan IPA kembali muncul di pembelajaran ketiga. Tadi pembelajaran pertama udah muncul IPA, pembelajaran ketiga juga muncul IPA, menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, di sini perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Artinya tidak ada perkawinan dia. Namun dia bisa menghasilkan zigot baru ya. Jadi yang namanya vegetatif, tidak adanya peleburan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Tujuan dari perkembangbiakan secara vegetatif adalah tujuannya menghasilkan tumbuhan baru dan tumbuhan sifatnya baru juga. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alamiah dan buatan. Nah, jadi ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dari manusia ya. Nah, yang namanya perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan adanya tunas. Nah, seperti pohon pisang tadi atau tunas epintip. Kemudian ada umbi lapis. Nah, ini umbi lapis bawang ya, bawang merah, bawang putih itu umbi lapis. Ada umbi batang, umbi jalar, ada umbi akar. Nah, itu ada geragih, menjalar ya, akar tinggal di soma ini jahe dia, akar soma ya. Nah, ya. Kemudian ada spora. Sedangkan kalau perkembangbiakan vegetatif buatan terdapat terjadi dilakukan oleh manusia ya, seperti cangkok. Nah, ini cangkok. Ada cangkok, kemudian ada stek batang, ada stek daun, merunduk, tempel, okulasi dan menyambung. Ini menyambungnya ya. Tanaman baru. Di dalam pembelajaran ketiga kita juga ada muatan bahasa Indonesia. Nah, ini kita akan mempelajari ide pokok dalam teks laporan. Yang tadi kita belajar tentang apa sih namanya teks laporan. Nah, apa saja yang dapat dilakukan untuk membuat teks laporan. Di sini di depan sudah kita jelaskan pada pembelajaran pertama. Nah, sekarang pembelajaran ketiga muncul lagi tentang ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, kita akan belajar mencari ide pokok dalam suatu laporan. Apa sih ide pokoknya dalam laporan ini? Nah, yang pertama tentunya bacalah isi paragraf dengan seksama.
Jadi kalau anak tidak membaca, gimana tahu ini pokoknya? Nah, perlunya kita membaca. Bacalah isi paragraf dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, cari kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Baru kita tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Ya, jadi kita kuncinya yang pertama kalimat utama, kalimat penjelas. Nanti kita mengkaji lagi, menganalisa apa sih tujuannya dari kalimat ini. Nah, kita akan tahu bahwa itulah ide pokoknya ya. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Ya. Jadi ada judul teks laporan, judulnya apa, kemudian paragraf pertama apa ide pokoknya, paragraf kedua apa ide pokoknya, paragraf ketiga apa ide pokoknya, paragraf keempat apa ide pokoknya ya. Tentunya dengan cara membaca dulu. Kemudian lanjut kita dalam tema 1, subtema 1, juga dalam pembelajaran 4 kita akan belajar membuat simpulan teks laporan. Apa yang namanya simpulan? Nah, simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Jadi simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Nah, berikut langkah-langkah membuat simpulan. Jadi kembali bacalah teks secara keseluruhan sebelum kita membuat simpulan. Kemudian temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian hubungkan semua informasi yang kamu peroleh dalam satu pernyataan akhir. Itu namanya simpulan. Ya, kesimpulannya ya. Apa kesimpulan dari paragraf berikut? Nah, jadi jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dinamakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning, kemasan terang, serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Nah, kita akan mencari kesimpulannya. Jadi apa sih kesimpulannya? Ya. Apa kesimpulannya tadi? Ya, jadi jagung manis, ya, jagung manis berwarna kuning keemasan, rasanya manis, dan paling populer ditanam di kebun rumah. Ya. Kemudian pembelajaran keempat, penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari. Nah, kita akan belajar tentang PPKN di pembelajaran keempat dalam tema 1, subtema 1. Nah, sila ketiga ini mengandung makna suatu usaha menuju persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini kita dalam sila ketiga kita wujudkan dalam kerjasama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, seperti para pahlawan kita ya. Kemudian mengembangkan rasa bangga, cinta tanah air dan bangsa lain. Nah, di sini kita bangga menjadi bangsa Indonesia ya, yang beraneka ragam. Jadi 4, mengembangkan persatuan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang dapat menyatukan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Aceh sampai Papua itu ya. Kemudian kita menginjak pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima itu ada muatan IPS. Jadi tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima dengan materi pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Nah, setiap negara Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Bagaimana kondisi geografis dari negara-negara berikut? Nah, apa aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis tersebut? Nah, ini ada bendera Indonesia dan bendera, ada yang tahu? Ayo, itu negara. Nah, silakan cari sendiri ya. Ini bendera Indonesia dan pasti kita tahu ya, bendera Indonesia. Di sana ini bendera apa ini ya? Coba diingat-ingat bendera apa ini. Nah, silakan cari sendiri ya. Kita lanjut. Pembelajaran kelima, alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Nah, kita akan belajar juga muatan SBDP pada pembelajaran kelima, tema 1, subtema 1.
Nah, pembelajaran kelima ini kita akan belajar tentang alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Nah, tadi kita pengenalan patung tadi, apa itu patung, apa tujuan patung. Nah, sekarang kita mengenal alat dalam pembuatan seni patung. Dalam membuat patung kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, pahat, serta amplas. Bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Jadi di dalam seni patung kita mengenal adanya bahan lunak dan bahan keras. Nah, bahan lunak itu tanah liat, lilin, sabun, plastician. Sedangkan kalau bahan keras, kayu, batu, jati, marmer. Break dulu minum. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh ya. Contoh membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dengan meja putar sebagai alat putarnya ya. Nah, ini ya contohnya ya. Ini gampang sekali kalau udah dilakukan ya. Kemudian pelajaran ke-6 juga kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Nah, teks laporan membuat informasi umum dan informasi khusus. Jadi dalam suatu simpulan teks laporan kita akan membuatnya dengan hasil pengamatan kita. Teks laporan membuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam suatu teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Nah, jadi dalam satu teks laporan kita akan menemukan namanya ide pokok dan juga menemukan namanya simpulan. Nah, simpulan terakhir ide pokoknya ada di dalam mungkin ya, di dalam paragraf dan setiap paragraf. Pembelajaran ke-6 juga kita akan belajar tentang PPKN. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kegiatan berikut sebagai penerapan sila ketiga Pancasila? Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Nah, di sini kita akan melihat gambaran anak-anak yang sedang melakukan kerjasama untuk membersihkan suatu tempat ya. Ada yang memungut sampah plastik, ada yang memungut botol-botol bekas, ada yang mendorong gerobak sampah, ada yang mengangkut rumput-rumput yang sudah dipotong gitu ya. Ini merupakan kerjasama dalam pengamalan sila ketiga, yaitu bekerja sama untuk membersihkan suatu halaman ya. Nah, demikianlah isi dari tema 1 subtema 1 dengan 6 pembelajaran pokok ya. Jadi ada beberapa muatan materi-materi mata pelajaran. Nah, itu bisa disimak, dipahami, dimengerti sehingga materi-materi pokok yang ada di video ini bisa diserap, kemudian disimpan dan bisa dikeluarkan seperti peluru pada saat kita ulangan ataupun pada saat kita diberikan tugas menjawab soal dengan uraian. Nah, itu yang terpenting ya. Nah, itu aja pesan Bapak tutup dengan para mesanti. Om.